Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu statistik. Tentu kalian penasaran apa itu statistik? Iya, dalam pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan bagaimana dan membandingkan modus, mean, dan median dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta presentase pekerjaan penduduk. Hal ini dipelajari untuk mengumpulkan, membaca, menyajikan, dan menganalisis data. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian diagram lingkaran, diagram garis, tabel, dan piktogram. Pada pelajaran kali ini, kita harus dapat menentukan modus, mean, median dari data tunggal. Modus, median, dan mean adalah karakteristik data yang dinamakan statistik. Gottfried Eisenhower lahir tanggal 20 Oktober 1719 di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia. Ia mendapatkan gelar master pada tahun 1746 di Fakultas Filsafat Universitas Leipzig. Ia terkenal karena menggunakan istilah statistik. Jadi beliau adalah penemu daripada statistik atau orang yang memperkenalkan statistik, yang memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Mari simak kalimat berikut. Kalimat berikut adalah kalimat-kalimat yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, ada kalimat, sebagian besar masyarakat di pinggir pantai berprofesi sebagai nelayan. Sebagian besar berarti banyak di antara masyarakat di pinggir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Itu dalam matematika, dalam statistik sering dikatakan sebagai modus. Rata-rata siswa kelas 6 mendapatkan nilai 70, itu adalah mean. Kemudian, dalam membeli ikan, ibu memilih yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, atau median, nilai tengah. Modus biasa dipergunakan untuk menentukan data secara tepat. Mean dipergunakan untuk mengetahui data secara lebih terperinci. Sementara median sering digunakan sebagai perbandingan data. Jadi tadi modus untuk menentukan data secara cepat. Contohnya tadi sebagian besar masyarakat di pinggir pantai sebagai nelayan. Dapat ditentukan secara cepat walaupun kita tidak pernah menghitung mereka satu persatu, mana yang nelayan, mana yang bukan, tetapi dengan dilihat sekilas saja sudah diketahui bahwasanya sebagian besar adalah nelayan, maka dapat ditentukan dengan cepat. Kemudian mean atau rata-rata itu jauh lebih terperinci. Contohnya rata-rata nilai ulangan adalah 7,5, 7,3, 7,1. Lebih terperinci sampai dengan koma-komanya. Kemudian pada median sering digunakan sebagai perbandingan data. Contohnya tadi, ikannya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, atau orang mengatakan yang sedang-sedang saja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan modus,
mean, dan median. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Apa kelebihannya? Rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Ya, rata-ratanya hanya ada satu. Dalam penghitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Jadi dalam perhitungannya itu semua dihitung, tidak terkecuali. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Ya, jadi tidak peka terhadap jumlah data. Contohnya ketika bertambah lagi satu data dengan nilai 70 pada soal ulangan, maka dia perubahannya sangat kecil sekali. Variasinya paling stabil, ya, karena sampai dengan komanya. Cocok digunakan untuk data yang homogen atau data yang sama. Namun ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Contohnya dari 10 anak, kemudian ada satu anak yang nilainya ekstrim. Ketika temannya dapat 5, dia dapat 10 sendiri, maka otomatis rata-ratanya akan naik dengan pesat, ya. Sehingga rata-rata ini kurang mewakili, ya. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif, data yang besar. Contohnya tadi, rata-rata nelayan, rata-rata di pinggir pantai bekerja sebagai nelayan. Itu akan kita sangat sulit untuk data yang kualitatif, walaupun bisa tetapi sangat kesulitan. Contohnya kita tidak mungkin menghitung mereka satu per satu. Kecuali apabila memang kita petugas sensus, ya baru bisa. Tetapi kalau kita hanya melihat saja sulit rasanya, ya. Tidak cocok untuk data yang heterogen, tidak cocok untuk data yang beragam. Nah, datanya banyak sekali. Ya, contohnya misalkan kita ingin melihat pekerjaan penduduk di daerah pinggir pantai. Itu sebenarnya heterogen atau banyak sekali. Ada juga sebagian besar sebagai nelayan, ada pedagang, ada pegawai, mungkin ada bengkel, kemudian ada tukang cukur dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka untuk menghitung pekerjaan demikian dengan rata-rata tidak cocok atau mengalami banyak kesulitan. Kemudian median, nilai tengah. Kelebihannya tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya tadi ibu membeli ikan dengan ikan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Berarti seberapa ikannya? Tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, contohnya misalkan nilai ulangan. Cocok untuk data heterogen. Tadi contoh masyarakat di pinggir pantai. Namun ada juga kelemahannya. Yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data karena semua tidak mungkin dihitung satu persatu. Kurang menggambarkan rata-rata. Ya. Peka terhadap penambahan jumlah data. Ya, ini kelebihannya dan kelemahannya. Sementara modus juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Namun ada juga kelemahannya. Modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Contohnya ketika datanya genap, otomatis pasti akan mendapatkan 2 buah modus. Nah, ini tentu kita akan terdapat masalah, ya. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kemudian kurang mempertimbangkan semua nilai. Peka terhadap penambahan jumlah data. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan, maka diharapkan kita nantinya dapat menggunakan perhitungan statistik dengan tepat. Contohnya, apakah kita harus menggunakan modus, apakah kita harus menggunakan median, ataupun kita harus menggunakan rata-rata. Ya.
Mengumpulkan data. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Sumber data yang berasal dari data langsung itu berasal dari hasil wawancara dengan narasumber atau data hasil pengisian kuesioner atau angket. Atau bisa juga menggunakan data yang sudah ada, contohnya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus. Kemudian teknik mengumpulkan data bisa saja dengan menyebarkan isian atau kuesioner. Lembar isian harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian dapat juga menggunakan pencatatan langsung, mengandalkan panca indera dalam memperoleh informasi. Contohnya tadi itu, ketika melihat nelayan yang ada di pekerjaan masyarakat yang ada di pantai, kita dapat melakukan pencatatan langsung, mengandalkan panca indera. Kita hanya melihat saja, ya, tanpa harus menghitungnya satu persatu. Berikut adalah contoh kuesioner atau angket. Lembar isian, minat belajar mata pelajaran matematika. Ya. Di sini ada yang pertama, matematika adalah pelajaran menarik dan menantang. Setuju tidak setuju? Ya. Saya mengerjakan soal matematika dengan cepat dan teliti. Setuju tidak setuju? Kurang setuju? Dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya akan dikumpulkan, kemudian dihitung dan dicari modusnya, dicari mennya. Kemudian setelah itu akan disajikan datanya. Contoh lain, saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas. Tentu kalian pernah memilih ketua kelas. Hasil dari perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel, biasanya bentuk tabel, untuk mempermudah dalam mengetahui yang paling banyak dipilih. Contohnya seperti ini. Ya. Ada nama siswa, ada perolehan suara, ada Adit berapa ini, Reka ada berapa, Syifa ada berapa, ditulis, kemudian dibandingkan mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak tadi apa namanya, anak-anak? Ya. Iya, modus. Modus adalah data yang paling banyak. Pendataan berat badan siswa SD Negeri 036 Samboja contohnya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut dalam kilogram. 33, 39, 36, 36, 35 dan seterusnya. Kemudian dari pendataan ini kita rubah menjadi dalam bentuk tabel. Fungsinya untuk mempermudah. Yang pertama ada turus, yang kedua ada frekuensi. Apa bedanya? Bedanya turus dipergunakan untuk membantu dalam penghitungan. Contohnya begini. 33 coret 1 di 33, 39 coret 1 di 39, 36 coret 1 di 36, 35 coret juga, 34 coret, 35 coret lagi di bagian 35 sampai data ini nanti habis. Nah, setelah itu baru kita hitung terusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tuliskan di frekuensinya. Begitu juga dengan yang 34. 1, 2, 3, 4 kita tuliskan frekuensinya untuk mempermudah. Penyajian dalam bentuk tabel memudahkan untuk memperoleh informasi. Kalau tadi masih dalam bentuk turus, kita akan kesulitan untuk melihat langsung. Karena masih bentuk turus, kita harus menghitung kembali setiap kita ditanyakan. Tapi apabila sudah frekuensi, maka lebih mudah. Tabel data pengunjung perpustakaan sekolah dalam 5 hari. Perhatikan, ada Senin sampai dengan Jumat. Banyak pengunjungnya, dapat dilihat. Pada hari Senin, kita bisa lihat hari Senin ada 30 siswa. Selasa ada 40. Rabu ada 20. Kamis ada 50. Jumat ada 60. Jumlah pengunjungnya ada 200 siswa dalam 1 minggu. Kalau adik-adik tanyakan berapakah siswa yang berkunjung pada hari Kamis, maka kita bisa lihat hari Kamis ada 50 siswa. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Tadi sudah ada contohnya ya. Data yang sudah didapat melalui wawancara,
pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner atau sumber data yang sudah ada disusun dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Ya, seperti ini supaya mempermudahkan. Ya. Data hasil nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Ya, nilai 6 ada 3. Perhatikan 6-nya ada 1, 2, dan 3. Nilai 7-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka jumlah siswanya ada 15. Menafsirkan data dalam bentuk tabel, menentukan data dengan ukuran tertentu. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 berikut. Contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat disimpulkan dari tabel adalah siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Nilainya 8 ada 4 orang. Nilai 9 ada 2 orang. Maka jumlahnya adalah 15. Kalau ditanyakan mana yang paling banyak siswanya, paling banyak adalah mendapatkan nilai 7. Yang paling sedikit mendapatkan nilai 2. Perhatikan ya ini. Nilai terendah yang didapat siswa adalah nilai 6. Nilai 6 adalah nilai terendah. Ada 3 siswa yang nilainya terendah. Nilai tertingginya adalah 9. Banyak siswanya ada 2. Nilai yang paling banyak didapat siswa adalah nilai 7. Karena ada 6 anak. Nilai yang sedikit didapat siswa adalah nilai 9. Karena ada 2 anak saja yang mendapatkan nilai 9. Selanjutnya adalah diagram batang. Perhatikan, kalau tadi banyak sekali penyajian diagram, sekarang perhatikan diagram batang berikut. Dengan memperhatikan diagram batang, maka kita bisa mengetahui datanya. Contoh, untuk mengetahui datanya, kita membandingkan batangnya dengan nilainya. Coba kita bersama-sama menghitungnya. Pejalan kaki ada berapa? 30. Yang naik bus ada 50 karena ini tingginya sama dengan 50. Yang naik sepeda motor ada 65. Yang naik sepeda ada 40. Dengan diagram batang seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui datanya. Contoh, yang paling sedikit apa? Pejalan kaki. Kita lihat batangnya paling rendah. Yang paling banyak dari data tersebut apa? Yang naik sepeda motor. Karena kita perhatikan paling tinggi. Dengan diagram batang maka kita lebih mudah melihat mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi. Kalau tadi masih berbentuk angka, kita harus melihatnya dengan teliti. Tapi dengan diagram batang kita akan lebih mudah dalam melihatnya. Perhatikan diagram lingkaran dalam ukuran berat badan berikut. Dalam diagram lingkaran kita juga dapat melihat dengan cepat berdasarkan pembagiannya. Contoh, apabila pembagiannya lebar, maka otomatis dia akan lebih banyak. Dan apabila sempit, maka dia lebih sedikit. Contoh, ya, ini ada 42 kg, ada 43 kg, ada 44 kg, ada 40 kg, ada 41. Ya. Yang 44 15%, yang 40 10%, yang 41 20%, yang 43 30%. Nah, satu lingkaran penuh isinya adalah 360 derajat, kalau persentasenya adalah 100%. Maka dari itu dengan melihat persentase atau sudutnya kita bisa mengetahui mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kemudian diagram garis, sama seperti tadi diagram garis dengan diagram batang. Bedanya kalau batang ada batangnya, kalau garis hanya menggunakan titik atau poin saja. Untuk melihatnya kita bisa melihat titiknya. Ya,
bisa melihat titiknya, mana titik yang paling tinggi, mana titik yang paling rendah. Selanjutnya ada piktogram, ya, tong daur ulang kami. Untuk piktogram itu data disajikan dalam bentuk gambar agar lebih menarik. Biasanya ini piktogram ini digunakan untuk usia-usia yang kelas-kelas rendah ya adik-adik ya, karena lebih menarik dengan menggunakan gambar-gambar atau piktogram. Perhatikan, yang plastik ada berapa, ini kita bisa hitung. Yang kaca ada berapa, sampah kaca, sampah kaleng ada berapa, sampah kardus ada berapa, kita bisa lihat dan hitung kardusnya secara langsung. Nah, jadi piktogram ini dibuat supaya lebih menarik. Dan di penghujung pembelajaran kita, kembali sebuah pantun untuk kalian, untuk memotivasi semangat belajar kalian. Burung kuntul memburu ikan, burung merpati di atas rumah. Mari belajar tanpa tertekan, karena belajar termasuk ibadah. Jangan lupa selalu belajar di rumah, dan jangan merasa tertekan belajar di rumah, karena belajar itu merupakan ibadah yang wajib untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.